wabarakatuh. Dan kita masih di kitab adab makan dan minum. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bab ke-100, bab membaca basmalah ketika mulai dan hamdalah setelah usai. Dan ini terus kami ingatkan agar setiap orang di antara kita, dimulai dari diri saya, agar selalu mengeluarkan suara dan memperdengarkan minimal buat dirinya sendiri bismillah pada saat mau makan dan bismillah pada saat mau minum. Dan sudah kita jelaskan bagaimana manfaat yang sangat besar mengucapkan bismillah ini. Baik mau makan, mau minum, atau aktivitas lainnya, termasuk misalnya kalau mau masuk ke dalam rumah. Dan hadis yang sudah kita bahas, bagaimana Nabi SAW berkata, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah atau bismillah, dan pada saat makan juga dia membaca bismillah, maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian. Dan kalau seseorang itu tidak menyebut nama Allah pada saat masuk ke rumah, maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, kalian telah dapat tempat untuk menginap. Dan kalau dia lupa membaca basmalah, ya pada saat dia mau makan, maka syaitan mengatakan kalian sudah mendapatkan tempat menginap dan sekaligus untuk makan. Nah, ini berarti kita benar-benar harus berhati-hati dengan masalah ini. Itu di hadis nomor 734. Dan hadis nomor 735, bagaimana diceritakan Nabi SAW itu dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, setiap kali kami makan bersama Nabi SAW, kami tidak pernah mendahului tangan Nabi SAW, kecuali beliau sudah menjamah makanan tersebut, baru kami menjamahnya. Satu hari kami sedang duduk bersama Nabi SAW untuk satu hidangan makan, lalu tiba-tiba saja ada seorang anak perempuan kecil datang dan ingin menjamah makanan tersebut. Maka Nabi SAW menahan tangan anak itu. Kemudian tidak lama setelah itu datang seorang Arab Badui, orang dari padang pasir, juga ingin menjamah makanan tersebut, dan juga dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Nah, setelah memegang tangan kedua orang ini, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan telah datang dengan membawa anak perempuan ini sebagai alat untuk mendapatkan makanan ini. Maka aku pegang tangannya. Kemudian dia datang membawa orang Badui ini sebagai alat untuk mencari makanan atau mendapatkan makanan, dan aku pegang tangannya demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya tangan syaitan itu ada di genggamanku bersama dengan tangan kedua orang ini. Kemudian beliau pun menyebut nama Allah Ta'ala lalu makan. Ya, berarti di sini sudah kita jelaskan penjelasan pada saat itu ya, bagaimana syaitan itu bisa menunggangi manusia, terutama orang-orang yang lemah secara iman, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk menjadi penyebab terjadinya maslahat buat syaitan tersebut. Di sini misalnya mencuri makanan dan membuat orang tadi lupa baca bismillah, baik anak perempuan itu ataupun laki-laki Badui tadi. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan ya, dan juga ada hadis di hadis nomor 736, ajaran Nabi SAW, kalau seseorang lupa baca bismillah di makanan dan minumnya, dan dia mengingatnya di tengah proses makan, ataupun kalau sudah, dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya, dengan ini dalam hadis yang sudah kita pelajari, kata Nabi SAW, falamma dzakara smallahi istaqa ma fi batnih. Dan pada saat orang itu membaca tadi bismillahi awwalahu wa akhirah, maka syaitan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya atau yang sudah dia curi dari makanan orang yang lupa baca bismillah tadi. Ya. Dan juga baca bismillah ini akan memberikan kecukupan. Itu kita sudah pelajari di hadis nomor 737, ya, di mana Nabi SAW atau Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah makan suatu makanan bersama 6 orang sahabat beliau. Tiba-tiba datanglah seorang Badui, lalu dia memakan makanan itu dengan 2 suapan, habis semuanya. Tapi dia lupa baca bismillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya dia menyebut nama Allah bismillah, maka niscaya makanan ini akan cukup buat kalian semuanya. Dan kita sudah pelajari terakhir 2 buah hadis 738 dan 739, ini nomor urutnya ya, tentang anjuran membaca doa selepas makan. Kalau tadi kan sebelum makan baca bismillah. Kalau selepas makan, maka kita membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin, ya, wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini diantara doa yang dianjurkan Nabi SAW. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Dia makanan ini akan jadi cukup dan tidak akan ditinggalkan keberkahannya, dan juga akan selalu
memenuhi kebutuhan, wahai Rabb kami. Juga doa yang 739-nya, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan makanan ini dan menjadikannya sebagai rezekiku tanpa ada daya dan kekuatan dari aku. Kalau selepas makan dia baca itu, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan ini sudah panjang lebar kita paparkan, cuma saya reviewkan kembali karena sudah berjalan kurang lebih sepekan.